Hello guys, welcome back to channel SMK Ignatius Semarang. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai peluang. Ya, mengenai peluang. Dan seperti biasa teman-teman, buatmu yang memiliki kuota internet yang terbatas, di kolom deskripsi ada timestamp yang sekiranya bisa berguna buatmu untuk mempelajari bab-bab tertentu atau subbab-subbab tertentu yang ingin kamu ulas lagi. Oke, kalau begitu, mari kita mulai. Oke, teman-teman, kita akan membahas mengenai peluang. Nah, seperti biasa, kita harus mengetahui ya. Jadi, saya kira setelah kita belajar tentang peluang ini, kita akan memiliki manfaat apa gitu. Kan nggak mungkin ya kita mempelajari sesuatu tapi kok nggak bermanfaat tuh, nggak mungkin. Jadi yang pertama kita itu semakin paham kalau hidup ini adalah sebuah kebolehjadian. Kedua, kita semakin meyakini dan mengamini bahwa judi selain dilarang oleh agama dan negara juga lebih banyak merugikan diri sendiri yang dibuktikan secara matematis. Gitu. Jadi kok dilarang negara bahkan oleh agama itu akan kita buktikan secara matematis nantinya. Ya, itu manfaatnya. Nah, lebih jauh, kita perlu mengetahui pengertian daripada peluang. Peluang itu apa? Nih, menurut KBBI itu bisa diartikan sebagai kesempatan atau berhubungan dengan kemungkinan kebolehjadian suatu kejadian ya. Itu peluang. Nah, nanti dalam peluang kita pertama kali harus mempelajari mengenai kaidah pencacahan dulu. Setelah belajar mengenai kaidah pencacahan, baru kita mempelajari peluang. Nah, jadi urutannya seperti itu. Dalam kaidah pencacahan ini ada 4 buah ya, ada 4 buah subbab yang lebih detail lagi, yaitu mengenai teknik membilang, notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, kita nantinya akan mempelajarinya satu persatu. Kalau gitu kita lanjut dulu. Teknik membilang. Nah, teknik membilang ini disebut juga sebagai aturan pengisian tempat atau aturan perkalian. Jadi memang nanti pada saat menggunakan cara ini kita seakan-akan mengisi tempat atau aturan perkalian karena memang operasinya menggunakan operasi perkalian. Ya, jadi nanti proses pengerjaan soalnya kita mengandaikan tempat itu sebagai kotak yang bisa diisi oleh sesuatu. Sesuatunya ini apa? Bisa angka, bisa huruf, atau simbol. Itu. Contoh aja ya supaya kita bisa langsung memudahkannya. Nah, di sini ada soal cerita. Ini supaya kita mengetahui soal-soal untuk asesmen nasional itu banyak mengandung cerita. Jadi mulai sekarang saya biasakan untuk cerita. Oke, salah satu sistem pengamanan pada umumnya dalam dunia perbankan dan pada khususnya ya. Jadi umumnya adalah bisa HP, bisa macam-macam, dan khususnya perbankan adalah menggunakan PIN yang kepanjangan dari Personal Identification Number. Sesuai dengan namanya, PIN hanya terdiri atas 6 digit ATM kalau di perbankan ya.
Pertanyaannya, ada berapa banyak kombinasi angka pada PIN ATM 6 digit itu? Nah, untuk pembahasannya kita pertama kali buat kotak dulu sebanyak 6. Apa 6 ya? Tadi kan disebutkan di soal ya. Nah, terdiri atas 6 digit. Itu kita buat kotak dulu. Seakan-akan ya ini masing-masing kotak ini kita isi angka, bisa kita isi angka. Nah, angka kan kalau enggak 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Pak 10 nggak masuk. Enggak. Jadi angka itu kan ya 0 sampai 9. Nah, kalau dihitung ternyata angka itu ini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 angka yang berbeda. Nah, ternyata dari soal tadi tidak ada syarat tertentu. Nah, karena tidak ada syarat tertentu, berarti tiap kotak ini bisa diisi sembarang angka dari 0 sampai 9. Yang kebetulan keseluruhan angka itu jumlahnya ada 10. Nah, maka tiap kotak ini diisi 10, 10, 10, 10, 10. Nah, setelah itu kita kalikan masing-masing itu angkanya. Maka hasilnya ada 10 pangkat 6. Di banyaknya kombinasi angka yang bisa dibuat, ada sebanyak 1 juta kombinasi. Begitu. Ini contoh soal yang pertama. Contoh lain. Nah, ini bacaannya lebih panjang. Nah, begini ceritanya. Plat nomor kendaraan merupakan identitas unik setiap kendaraan. Plat nomor kendaraan di Indonesia mengikuti aturan sebagai berikut ini. Yang pertama, terdiri dari huruf yang menunjukkan wilayah ekskarisidenan tertentu. Yang kedua, diikuti paling banyak 4 digit angka. Yang ketiga, 2 atau 3 huruf paling belakang menunjukkan secara lebih spesifik dari mana kendaraan itu diregistrasi. Jadi setelah wilayah ekskarisidenannya diikuti yang 3 huruf atau 2 huruf paling belakang itu lebih spesifik lagi. Artinya ekskarsidenan itu kan berada di atas kabupaten dan kota lah. Yang 3 huruf atau 2 huruf paling belakang itu menunjukkan wilayahnya, apakah kabupatennya, apakah kotanya. Khusus kendaraan yang diregistrasi di Kota Semarang akan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Huruf yang menunjukkan wilayahnya adalah H. Diikuti maksimal 4 digit nomor dan diikuti huruf. Kalau enggak, itu tanda bintang yang dimaksud adalah bla 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 ya, atau titik-titik A atau titik-titik F. Jadi itu titik-titik itu bisa di bintang-bintang atau titik-titik itu bisa diisi sembarang huruf. Nah, itu ada sampai ada yang 3 digit itu kan titik-titik titik-titik G. Nah, dan titik-titik titik-titik W. Dan khusus kendaraan barang hanya bisa diregistrasi atau didaftar dengan kombinasi angka antara 8000 hingga 9999. Pertanyaannya adalah, ada berapa banyak plat nomor di wilayah Kota Semarang yang bisa dibuat khusus untuk kendaraan barang jika huruf belakangnya mengikuti pola titik-titik titik-titik G. Jadi huruf paling belakang itu 2 huruf terus diikuti G. Itu ada berapa kombinasi ya? Oke, boleh di pause. Ini contoh soalnya kalau memang sudah mudeng. Kalau belum mudeng dan pengen tahu jawabnya,
Ya, ikuti aja. Nah, nih. Yang pertama, seperti biasa kita buat kotak-kotak dulu. Seperti tadi yang sudah disebutkan di soal bahwa kotaknya ada 4 ya untuk berisi angka. Terus yang 2 itu yang dekat sama huruf G, yang ini itu diisi oleh huruf. Nah, lalu ini ada panah-panahnya. Untuk kotak yang paling depan setelah huruf H ini hanya bisa diisi oleh angka 8 dan angka 9. Artinya ini hanya ada 2 angka yang boleh diisi, yaitu angka 8 dan angka 9. Jadi ini 2 nantinya. Lalu berikutnya, 3 berikutnya semuanya boleh diisi. Artinya ke 10 angka bisa masuk ke sini, ketiga ini. Nah, lalu berikutnya nih, yang dekat dengan huruf G ini bisa diisi huruf A sampai dengan huruf Z. Artinya ada 26 huruf ya. Nah, di sini bisa diisi 26, di sini juga 26. Nah, hasilnya setelah diisi semua ternyata seperti ini. Kemudian masing-masing ini bisa kita kalikan. Nah, berarti banyaknya plat nomor yang bisa dibuat khusus untuk angkutan barang di wilayah Kota Semarang ada sebanyak 1.352.000. Nah, ini perkaliannya, teman-teman ya, sebenarnya bebas ya, dalam arti asal dikalikan aja. Boleh ini 2 kali 10 dulu, lalu diikuti sebelahnya boleh seperti itu. Atau yang tengah dulu 10-nya dikumpulin nih seperti saya, nggak boleh. Kenapa boleh seperti itu ya? Karena tandanya sama ya, sama-sama perkalian. Jadi ada sifat komutatifnya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang notasi faktorial. Ini sangat penting untuk dikuasai sebab nantinya akan digunakan untuk menghitung permutasi dan kombinasi. Permutasi atau kombinasi itu apa? Secara sekilas ya, adalah ini hubungannya sama urutan. Jadi bisa digambarkan begini. Misalnya ya, di dalam satu kantong ada bola merah jumlahnya 2, bola biru jumlahnya 3, sama bola putih jumlahnya 4 atau jumlahnya 3. Terus kita ambil 3 bola itu bersamaan atau kita ambil satu-satu. Nah, itu kalau permutasi misalnya dapatnya kok biru merah sama merah biru merah, itu 2 hal yang berbeda. Kalau kombinasi itu 2 hal yang sama. Ya, seperti itu. Nah, ini penting ya untuk selanjutnya menghitung itu. Nah, ini simbolnya menggunakan tanda seru atau tanda pentung. Tanda seru ya. Nah, bagaimana notasi faktorial itu? Ya seperti ini. Jadi ini bacanya n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dikali dan seterusnya dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini pengertian ya, dalam arti saya masih belum menemukan pembuktiannya. Seandainya menemukan pembuktiannya, bisa ditulis di kolom komentar. Jadi ini, jadi untuk 1 faktorial hasilnya 1, 0 faktorial hasilnya juga 1. Ini pengertian aja, jadi untuk mencari pembuktiannya silahkan bisa dicari di Google, saya rasa ada. Seperti itu. Oke. Contoh, tentukan nilai dari 5 faktorial. Nah, ini kadang-kadang apa ya, nyamari ya. 5, tentukan nilai dari 5. Tanda seru. Nah, ini
Ini bisa bermakna ambigu juga. Tapi saya harap di sini kamu semua mengerti tentang itu. Ya sudah, berarti 5 faktorial itu berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, jadi maksudnya tadi itu nilainya itu turun. Jadi dari N ini turun dikali. Turun 1 dikali turun 2 dikali turun 3 dari 5 ya. Dikali turun 4. Nah, sebenarnya ini masih ada lagi dikali 0 faktorial. Tapi bisa ditulis, bisa tidak. Karena toh kalau ditulis hasilnya tetap 1. Maka dihasilkan seperti ini. Ini sama ya cara pengaliannya, ada sifat komutatif, bisa urut, bisa mana dulu, mana yang didahulukan. Oke, contoh lain yang agak rumit ya. Nah, ini harap hati-hati karena di sini ada tanda tambah, di sini. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, hati-hatinya kenapa? Ini beda tanda. Karena ini nanti kan akan kita uraikan, kan tandanya kali itu. Jangan ini tambah. Jadi harap hati-hati. Nah, kita uraikan sampai dengan 10 faktorial saja. Mengapa? Karena nanti bakal dicoret ya. Nah, ini setelah ketemu 10 faktorial, kita kita asosiasikan, ditaruh keluar ya, atau dikeluarkan kalau bahasa gampangnya. Kemudian terbentuklah seperti ini, sehingga ini bisa dicoret. Oh ya, ingat ya, kalau coret mencoret itu boleh kalau tandanya kali. Kalau tandanya tambah itu enggak boleh. Nah, setelah itu temu hasilnya seperti ini. Penyebutnya hilang atau penyebutnya satu. Kalau satu kan sebagai penyebut enggak usah ditulis ya. Terus tinggal kita kalikan. Nah, kalau kasus yang ini semua perkalian harus kita kerjakan dulu. Baru yang terakhir penjumlahannya. Ini kan perkalian kita kalikan dulu semua. Ini juga sebelah kanan tanda tambah ya. Lalu setelah ketemu hasilnya baru ditambah. Hasilnya ini 360.492. Kayak gitu. Terima kasih. Demikian dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel SMK Ignatius Semarang ini. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.